Selamat pagi, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semuanya, dimanapun kita berada. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, atas kasih dan rahmat serta setia yang masih Tuhan berikan buat kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dan kami boleh menikmati udara yang segar di pagi hari ini. Sebelum kami berangkat melakukan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, yaitu yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-69 ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Ali de bata hodo uboto taringo tu haoto oki. Jaladang tarporso akadosaki maradopoko. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang berbahagia, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apapun itu, tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Karena semuanya itu sangat nyata, sangat jelas di penglihatannya Tuhan. Walau kita merasa kita dapat menyembunyikan, kita dapat lari, tetapi kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Dan kita tidak dapat lari dari Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, Tuhan mengetahui segalanya. Kecil atau besar, tersembunyi atau terang-terangan, itu semua nyata bagi Tuhan, di hadapannya Tuhan. Maka kita tidak dapat untuk melarikan diri atau bersembunyi dari hadapannya Tuhan. Maka dari itu saudara-saudari, pagi ini Daud juga mau mengingatkan kita bahwa memang tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya Tuhan. Sekalipun kita melakukan dosa itu secara tersembunyi menurut kita, tapi Tuhan mengetahuinya. Secara detail Tuhan tahu. Tuhan mengetahui apapun yang kita lakukan. Maka dari itu tidak ada yang dapat bersembunyi dari Tuhan. Sehingga setiap orang yang melakukan dosa secara tersembunyi atau secara terang-terangan, itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan menerima dampaknya atau menerima akibatnya. Kita tidak dapat mengelak. Walaupun terkadang dampak atau akibat itu tidak langsung datang bagi kita ketika kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan tidak inginkan, melakukan dosa. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan menerima dampaknya dan akibatnya. Hal ini juga pernah dialami oleh sang pemazmur, yaitu Daud sendiri. Yaitu ketika Daud menulis surat rahasia kepada Yoab, supaya Yoab itu menempatkan Uria di barisan paling depan. Sehingga pada akhirnya Uria itu gugur di dalam medan peperangan. Memang orang-orang memandang gugurnya Uria itu adalah sebuah hal yang biasa karena di medan peperangan. Tetapi Tuhan tahu bahwa Daudlah yang telah merencanakan dan melakukan dosa itu secara tersembunyi menurut Daud. Tetapi Tuhan mengetahuinya. Sehingga Daud harus menerima dampaknya. Daud harus menerima akibatnya.
yaitu anak yang dikandung oleh Batseba itu harus meninggal. Maka dari itu, saudara-saudaraku, marilah melalui firman ini kita diajak dan kita dituntun kembali. Mari jauhilah dosa. Janganlah berbuat dosa, baik itu secara tersembunyi menurut kita maupun terang-terangan. Saudaraku, secara tersembunyi saja Tuhan tahu, apalagi secara terang-terangan, karena dosa itu akan selalu membawa dampak atau membawa akibat bagi kita. Itu sebabnya pemazmur mengatakan di dalam renungan kita ini, dan dia menyadari bahwa Tuhan itu mengetahui kesalahannya. Tuhan itu mengetahui kebodohannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih dalam Kristus Yesus, ingatlah bahwa dosa itu akan selalu membawa akibat. Oleh karena itu, daripada kita melakukan dosa, lebih baik kita melakukan kebaikan. Lebih baik kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, supaya kita dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan dan yang tidak Tuhan inginkan terjadi kepada kita. Kiranya apa yang pernah dialami dan dilakukan oleh Daud, yaitu dosa secara sembunyi, itu janganlah sampai kita ulangi kembali. Saat ini kita merenung kembali, kiranya Tuhan Sang Maha Tahu itu mengampuni setiap pikiran-pikiran jahat atau dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Senantiasalah berbuat baik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita senantiasa mengikuti kehendak Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kita itu dapat kita rasakan secara nyata di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Tuhan, satupun tidak ada. Daripada melakukan dosa, marilah kita berlomba untuk melakukan kebaikan, agar senantiasa berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata kita terima dalam kehidupan kita, di mana kita akan mengakhiri tahun 2024 ini. Kita merenung kembali sudah berapa besar dosa dan kesalahan secara tersembunyi ataupun secara tidak tersembunyi kita lakukan. Tapi ingatlah, Tuhan tahu dan tidak ada yang dapat kita hindari dari Tuhan. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban daripada kita, dan Tuhan akan memberikan setimpal dan seturut dengan apa yang kita lakukan. Maka dari itu pilihlah, apakah kita mau menerima kutuk dari Tuhan atau kita mau menerima berkat dari Tuhan. Jika kita ingin menerima berkat dari Tuhan, lakukanlah kebaikan seturut dengan apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang Tuhan inginkan daripada kita. Apapun itu, kita tidak dapat menyembunyikan sesuatu hal dari hadapannya Tuhan, karena semuanya itu sangat jelas dan sangat nyata bagi Tuhan. Jika menurut kita dapat menyembunyikannya, tetapi di hadapan Tuhan itu sangat jelas dan sangat nyata. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara-saudari. Biarlah apapun yang kita lakukan sepanjang satu hari ini, itu boleh membawa sukacita bagi kita, dan sukacita juga bagi Tuhan kita yang maha baik dan maha tahu. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang masih mengasihi kehidupan kami. Kendati pun kami menyadari bahwa kami tidak dapat menyembunyikan segalanya dari hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat tersembunyi dari hadapan Tuhan. Kesalahan kami,
kebodohan-kebodohan kami yang selalu dan selalu kami lakukan. Tuhan mengetahuinya. Maka kami memohon pengampunan daripada Tuhan, agar kami senantiasa memperoleh hikmat dan kebijaksanaan, berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Tuntun kami Bapa, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah sepanjang satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihannya Tuhan. Tuhan yang memelihara kami, melindungi kami, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.